Ya, terima kasih. Nama saya Kertaning Tias, Kerap Bersahabat Kerta. Saya Ketua Pembina Lingkar Sosial Indonesia. Ini adalah sebuah organisasi difabel penggerak inklusi yang berpusat di Kabupaten Malang untuk wilayah kerja di seluruh Indonesia. Ini adalah sebuah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat marginal dan yang mengalami diskriminasi sosial, termasuk diantaranya teman-teman penyandang disabilitas dan juga tak terkecuali teman-teman difabel dengan stigma tinggi, yaitu orang yang pernah mengalami kusta dan orang dengan gangguan jiwa. Ini termasuk juga dalam lingkup pemberdayaan kami. Ya, programnya berdasarkan 4 misi kami. Misi utama, yaitu yang pertama adalah advokasi kebijakan, di mana kami memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada teman-teman difabel. Ini programnya antara lain Posyandu Disabilitas dan Desa Inklusi. Kemudian misi kedua adalah pemberdayaan ekonomi, di mana kami memiliki beberapa cabang wirausaha. Kita ada membatik, ada menjahit, kemudian membuat lorasen, dan juga bengkel alat bantu disabilitas serta beberapa lainnya. Yang mana semuanya berbasis swadaya masyarakat, karena misi awalnya adalah pemberdayaan masyarakat. Kemudian misi ketiga adalah edukasi masyarakat. Kami mengedukasi masyarakat tentang disabilitas dan inklusi, bahwa difabel memiliki hak yang sama terhadap warga negara lainnya. Dan kemudian misi keempat adalah pelestarian lingkungan hidup. Kami menginisiasi adanya olahraga. Olahraga ini tujuannya untuk menguatkan imunitas teman-teman difabel di masa pandemi, karena daripada berdiam di rumah stres, imun menurun, sakit dan sebagainya, kami olahraga. Tempat yang pertama kali kami kunjungi untuk gunung adalah Gunung Wedon. Jadi kami mengadakan pendakian di sini, dan setelah beberapa pendakian kami merasa yakin, ternyata difabel mampu untuk mendaki gunung. Ini kan juga selain teman-teman difabel daksa, juga ada difabel mental, intelektual, dan juga teman-teman tunanetra dan teman-teman tuli. Semuanya naik gunung di sini. Dan hasilnya kami sepakat membuat sebuah tim yang namanya Tim Sus Pendaki Gunung. Tahun 2021 kami mentargetkan penanaman pohon 1000 pohon di sini. Ini sudah sekitar 550 batang pohon kami tanam di sini atas donasi dari masyarakat luas. Seperti itu. Setelah Gunung Wedon ini berhasil, nanti kami akan berpindah untuk mengurusi sumber-sumber air dan sungai. Selain di sini, kami juga memiliki dampingan lainnya, bukan hanya di Desa Tururejo ataupun Desa Bedali, tempat posyandu. Kami juga di desa lain seperti Desa Pakai Saji, kami membuat posyandu disabilitas, dan juga di Kabupaten Pasuruan kami juga membentuk tim sosialisasi sadar kusta, karena Pasuruan merupakan peringkat 4 warganya mengalami kusta di Indonesia. Gitu. Jadi beberapa tempat dampingan kita berdayakan. Dimulai dari tahun yang terdekat 2019, inovasi kami adalah membuat posyandu disabilitas. Adalah sebuah pelayanan kesehatan berdasarkan ragam disabilitas, yang mana tadinya itu hanya ada di rumah sakit dan berbayar. Sekarang bisa diakses di tingkat desa dan gratis gitu. Kemudian pada tahun 2020 kami melahirkan Tim Sus Pendaki Gunung, di mana ada beberapa warga kami yang difabel dari tunanetra, tuli, tunadaksa, disabilitas mental dan intelektual, ini menjadi tim sus yang mendaki gunung-gunung tinggi dan ekstrim. Tahun 2021 inovasi kami adalah membuat atau mengembangkan bengkel alat bantu disabilitas. Ini juga pertama kalinya ada di Malang Raya khususnya. Dan juga inovasi lainnya, saat ini kami di Gunung Wedon juga menjadi inisiator atau perintis adanya ekowisata inklusi, yang mana di gunung ini selain jalur tadi sudah teman-teman daki, kami juga ada jalur keliling, ini ramah difabel. Sedang kami rintis, jadi ada jalur dari sini masuk ke sana, keliling sampai atas, jadi nggak kerasa sampai ke puncak gunung, itu sudah ada, tinggal dirapikan saja. Ini sebuah inovasi juga di tahun 2021. Di tahun 2022 kami saat ini sedang merintis adanya shelter bengkel produktif, ini untuk menampung atau membantu teman-teman difabel yang terlantar, khususnya teman-teman gangguan jiwa yang tidak memiliki identitas. Ini kami buatkan shelternya, dan ini juga belum ada di kabupaten ataupun di kota ataupun di Malang Raya, dan kami memulainya. Ini di Gunung Wedon, Kecamatan Lawa, rekan-rekan PPBI membuat gazebo. Ini merupakan rangkaian kegiatan dari Bekti Luhur Merawat Gunung Wedon,
yang digerakkan oleh kawan-kawan Linsos dan PPBI, Pelestari Purbakala dan Budaya Indonesia. Ini Pak Budi, Ketua PPBI, sedang membuat pagar sama rekan-rekannya. Harapannya ke depan Gunung Wedon ini akan lestari, terjaga kebersihannya, serta asri. Selain perapian puncak Gunung Wedon, kegiatan yang dalam koordinasi perhutani melalui KRPH Wonorejo serta pemerintah desa Wonorejo ini juga akan dilakukan penghijauan. Semoga Gunung Rejo lestari, langgeng dan terhijau. Juga kegiatan penghijauan agar Gunung Wedon semakin asri, lestari dan manfaat bagi alam semesta. Ini teman-teman dari disabilitas yang mana mereka memiliki peran di sini masing-masing. Ini namanya Mas Kavi. Dia di sini bagian untuk menggiatkan masalah kesehatan mental. Ini Bapak Yuda, Pak Yuda ini orang yang pernah mengalami kusta. Dia bergerak untuk wirausaha, keset, dan juga kemarin di masa gempa bumi menjadi koordinator lapangan untuk edukasi tangga bencana. Terus ini Mas Heru, ini pendaki gunung juga. Beliau di sini membantu untuk mengkoordinir penghijauan di Gunung Wedon. Jadi teman-teman ini tuli ya. Nama saya Heru, saya gabung dengan Lingkar Sosial, tertarik membantu teman-teman difabel untuk satu, membantu dalam pendakian, yang kedua penghijauan di Gunung Wedon ini atau penghijauan di gunung-gunung yang lain yang membutuhkan penghijauan. Itu tadi dari Mas Heru. Alhamdulillah saya bergabung dengan Linsos, banyak mendapat pengalaman dan pendidikan. Jadi saya minat bergabung dengan Linsos, itu yang saya geluti, seperti bikin keset, setara yang lainnya, pendidikan lainnya. Daripada komunitas lain, kebanyakan selama pandemi ini kan banyak yang vakum ya. Nah, saya lihat di Linsos ini yang paling banyak bergerak gitu. Jadi saya belajar di sini. Yang harapannya semoga teman-teman yang punya masalah mental juga mereka bisa ikut bergabung di sini. Hal-hal baru ya yang belum saya dapatkan sebelumnya. Banyak ketemu teman-teman yang dari masalah yang berbeda-beda gitu. Kalau dukanya mungkin lebih agak sulit ngajak teman-teman yang belum bisa bangkit gitu. Ya, suka duka di Linsos ini saya senang sekali ya, soalnya banyak olahraga, mendaki gunung ya, serta kegiatan lain itu kayak pelatihan bengkel, pelatihan jahit, itu semua saya suka itu. Nah, saya kira kalau dukanya saya dalam keadaan kurang sehat gitu kan, nggak bisa mengikuti pelatihan atau kegiatan di Linsos gitu loh. Mas Heru mengungkapkan dia suka sekali, senang sekali gabung dengan Linsos, karena apa, di Linsos ini teman-teman tuli bisa ikut gabung di semua kegiatan lingkar sosial, dan dia selalu berusaha mengajak teman-teman tuli untuk gabung lagi bersama Linsos dan tetap semangat. Saya merasa sehat gitu, ikut di dampaknya itu ya sehat. Soalnya
biasanya di rumah, sekarang banyak kegiatan kayak apa, mendaki atau apa gitu. Ngaruh ke dalam diri sendiri. ngaruh saat ini. Mas Heru. Saya senang teman saya Tuli, saya merasa dihargai di Linsos, saya bisa gabung dan Linsos sangat menghargai teman-teman disabilitas termasuk Tuli sehingga kami bisa berkegiatan bersama di lingkar sosial. Saya banyak belajar gitu, hal-hal baru yang mungkin di luar sana orang sulit mendapatkan. Misalnya ya, bagaimana sih cara kita belajar bahasa isyarat gitu, atau bagaimana cara kita membimbing teman yang tunanetra gitu. Dari keluarga itu mungkin diusahakan gimana caranya mereka memberikan motivasi gitu. Soalnya kan kalau mereka sendiri terpuruk terus keluarganya nggak mendukung juga kan berat juga. Ya harapannya sih antara keluarga dan si penderita itu bisa saling memahami gimana caranya untuk maju. Ya, pertama memang dari keluarganya ya, dari orang tua atau saudara gitu. Kalau semuanya itu mendukung, kemungkinan bisa. Kalau males-malesan kayak gitu bisa kira-kira. Kami teman-teman Tuli Kak Mas Heru tadi pesan teman-teman Tuli, ayo kita terutama teman-teman Tuli ya, karena mereka Mas Heru difabel Tuli, jadi dia lebih mengarahkan ke teman-teman difabel Tuli. Ayo kita bersama-sama saling membantu untuk teman-teman disabilitas lain dan lebih bermanfaat buat teman-teman yang lain. Sabtu 28 Agustus 2021 di Puncak Gunung Medal. Saat ini tengah ada pembelajaran bahasa isyarat untuk anak-anak dusun Desa Belajar, Kecamatan Lawang, dipandu oleh relawan Linsos yang tergabung dalam Difala, Difabel Pecinta Alam. Harapannya semoga generasi ini bisa menjadi generasi penerus gerakan inklusi dan perawat lingkungan. Hutan kita, gunung kita, nafas kita. Nama saya Bu Fujirayu, panggilannya Bu Yayu. Saya di lingkar sosial sebagai pendamping disabilitas tunanetra dan sebagai koordinator posyandu disabilitas. Perkenalkan, nama saya Widi Sugiyarti. Saya sebagai pendamping juga sebenarnya rombongan sih, borongan juga. Maksudnya selain pendamping, saya juga kader posyandu disabilitas, juga pelatihnya teman-teman disabilitas dan lain-lain. Nama saya Sri Ekowati, kami di Linsos sebagai kader posyandu disabilitas, juga pendamping teman-teman dari netra dan teman-teman disabilitas yang lainnya. Terima kasih. Saya Sinta, kader baru di lingkar sosial di Divisi Pendidikan Politik dan Demokrasi. Saya sebagai pendamping ya merasa senang ya Pak, dan mengikuti keinginan tunanetra, kepingin jalan-jalan mendaki gunung. Saya alhamdulillah bisa mendampingi suka dan dukanya di dalam pendampingan pendakian gunung itu.
dan semoga bermanfaat bagi tunanetra selanjutnya. Di sini saya sebagai pendamping ya, sekaligus pelatihnya teman-teman disabilitas. Awalnya saya merasa belum tahu apa-apa. Terus akhirnya sekarang saya jadi bisa sedikit demi sedikit belajar memahami teman-teman disabilitas yang itu semua berbeda antara satu dan yang lain. Alhamdulillah saya bisa bermanfaat buat mereka, itu tujuan saya, dan alhamdulillah mudah-mudahan semua bisa terlaksana dan teman-teman bisa bangkit dari maksudnya dari kelemahannya mereka, dan alhamdulillah teman-teman sudah bisa bangkit dari semua itu. Kesan saya ya waktu jadi pendamping itu sangat gimana ya, di usia saya yang sudah 50 ini bisa berbagi kebahagiaan untuk teman-teman disabilitas. Seneng ya, pastinya seneng di sini sebagai orang baru, bertambahnya wawasan, ilmu baru dari yang tidak mengenal ragam disabilitas, sehingga di sini banyak mengenal ragam-ragam itu sih. Alhamdulillah ya, dulunya saya kan tidak pernah tahu apa sih itu disabilitas, juga nggak tahu. Dan dengan saya kegiatan di Linsos ini akhirnya saya tahu ragam disabilitasnya juga bagaimana berinteraksi. Ternyata juga ada teman-teman di GWJ juga. Nah, disitulah saya bisa belajar dan bisa berbagi kebahagiaan dengan teman-teman. Jadi kita tahu bagaimana menangani anak-anak kita disabilitas, bagaimana caranya menyenangkan, bagaimana caranya mengatasi anak disabilitas itu. Sama tidak jauh beda dengan ibu-ibu yang lain. Selain wawasan juga ilmu baru. Di sini juga bisa banyak belajar tentang kesabaran, lebih sabar. Kemudian dari yang tidak paham dengan bahasa isyarat akhirnya mengerti di sini gitu. Intinya banyak lah yang dipelajari di sini. Alhamdulillah ya, saya pribadi saya lebih bisa belajar untuk sabar, bisa lebih bersabar, dan alhamdulillah bersyukurnya saya bisa pertama bisa memahami ragam disabilitas teman-teman, bisa belajar caranya berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Alhamdulillah itu suatu anugerah tersendiri buat saya. Anak saya namanya Adri Panestu, dia senang sekali ikut kegiatan ini. Makanya saya berharap istilahnya ada yang mendukung untuk kegiatan anak saya. Nama saya Pak Rokim dari warga RT 01 RW 05. Alhamdulillah banyak yang ikut merawat Gunung Medon penghijauan biar Gunung Medon tidak longsor, dan ikut wisata ini warga Tururejo semangat untuk mengerjakan kebersihan di Gunung Medon, ikut membuat spot-spot antara semua anak karang taruna dan remaja-remaja, mulai bapak-bapak, ibu-ibu ikut berbondong-bondong, ibu PKK juga siap ikut mendukung juga. Pertama untuk masyarakat umum dan juga untuk pemerintah, bahwa setiap orang berpotensi menjadi penyandang disabilitas. Disabilitas bukan hanya bawaan lahir, tapi juga karena kecelakaan, karena bencana alam, karena perang dan sebagainya. Karena itu mari kita peduli dengan aksesibilitas teman-teman difabel. Kami menghimbau kepada teman-teman difabel, ayo semangat, karena pada prinsipnya disabilitas adalah jati diri, bukan kekurangan. Jadi kami tidak pernah mengatakan
disabilitas adalah kekurangan, disabilitas adalah identitas sebagai warga negara, yang mana ketika teman-teman difabel ini memiliki kesempatan yang sama, ini mereka juga akan mampu mencapai cita-cita sesuai seperti dengan masyarakat pada umumnya. Untuk relawanan kami terbuka kepada teman-teman muda, khususnya para pelajar dan mahasiswa. Bentuknya adalah selain kami terbuka untuk program-program kampus seperti KKN, kemudian ada proyek kemanusiaan, juga apalagi ini dari Kemendikbud ada program PK Kampus Merdeka Belajar, ini kami juga sangat senang. Dan kami juga terbuka untuk relawan secara personal bergabung karena kami di Linsos ini juga mengalami kendala untuk sumber daya manusia, karena teman-teman ini rata-rata berasal dari pengalaman atau pendidikan yang tinggi sehingga memerlukan dukungan relawan mahasiswa. Nah, karena itu mari silakan kawan-kawan mahasiswa, pelajar ataupun masyarakat umum kalau mau bergabung dengan kami sebagai relawan, kami juga sangat terbuka baik secara pribadi ataupun secara instansi atau perguruan tinggi, kami sangat terbuka. Gunung Medon